Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala idan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salat perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk membuat satu majelis. Walaupun majelis yang kita buat ini hanya segelintir orang, hadirin Allah Subhanahu wa taala, tapi dipandang mulia oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam majelis ini kita membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sampingkan kebesaran dunia di dalamnya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebut di dalam majelis ini keagungan Allah, kebesaran Allah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, walaupun di luar sana kita membuat satu majelis, tapi di dalamnya tidak disebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita lahir ke dunia ini adalah amanah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita lahir ke dunia ini, maka di punggung kita diembankan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Entah amanahnya seorang pemimpin, seorang petani, seorang pedagang, hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amanah. Seorang pemimpin, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah dia seorang presiden, entah dia seorang camat, entah dia seorang gubernur, entah dia seorang kepala desa, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetap akan dipertanggungjawabkan kepimpinannya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali akan dipertanyakan dan pertanggungjawabannya adalah seorang pemimpin. Entah dia seorang gubernur atau presiden, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang dulu dipertanyakan kepemimpinannya. Akan dibawakan kemanakah kepemimpinannya, hadirin Allah Subhanahu wa taala? Amanahkah dia? Jujurkah dia? Maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya seorang pemimpin, hadirin Allah Subhanahu wa taala, atau kepala desa. Seorang presiden akan bertanggungjawabkan kepada rakyatnya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang gubernur akan dipertanggungjawabkan ke rakyatnya, seorang provinsi. Seorang camat akan dipertanggungjawabkan kecamatannya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala desa akan bertanggung jawab kepada masyarakatnya, seorang desa, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepala dusun, hadirin Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan
di suatu kampungnya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan seorang pemimpin saja, kepala desa, camat hadirin Allah Subhanahu wa taala, kepala rumah tangga juga akan ditanggungjawabkan kepemimpinannya. Di bawah kemanakah keluarganya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Istri juga pemimpin kepada harta suaminya, kepada anak-anaknya. Karena seorang laki-laki hadirin Allah Subhanahu wa taala, nanti yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 4 yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibunya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istrinya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adik perempuannya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah anaknya. Maka 4 perkara ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki akan tetap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila rumah tangga kita tidak dimasukkan agama di dalamnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka perlu hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agama ini bisa masuk ke dalam rumah kita, ahli-ahli keluarga kita hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada pengorbanannya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena agama tidak akan bisa masuk dalam rumah kita tanpa ada pengorbanan. Maka kita belajar keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Untuk apa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Untuk melatih iman kita ini. Sejauh manakah iman kita ini kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat tidak ada dalam harta hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dalam amal agama yang sempurna, seperti yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam harta hadirin Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan itu, hanya ada dalam amal agama yang sempurna. Itulah kebahagiaan kita umat akhir zaman ini. Seperti zaman dahulu hadirin Allah Subhanahu wa taala, sahabat zaman dahulu, agama mereka taruh di kepala mereka, maka dunia mereka jinjing hadirin Allah Subhanahu wa taala. Apabila agama mereka goyang, maka dunia akan mereka lepas. Sekarang bagaimana dengan kita hadirin Allah Subhanahu wa taala? Sehari-hari kita membicarakan kebesaran dunia, keagungan dunia, bagaimana perut ini bisa kenyang hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bicarakan kebesaran sehari-hari kita, tapi kita sampingkan kebesaran agama hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat hadirin yang Allah Subhanahu wa taala masih saja disuruh perbaiki imannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadisnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Berbaharui iman kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya hadirin Allah. Itu para sahabat yang sehari-harinya hanya membicarakan kebesaran agama dan agama, masih saja disuruh perbaiki imannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat katakan hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, berbanyaklah kalian menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini adalah zikir yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti zikir ini yang akan paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, walau kita timbang dengan seluruh isi dunianya ini, maka lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka itu yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia ini beserta isinya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka ketika kita keluar belajar 3 hari, 4 hari, 40 hari, 4 bulan hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba memasukkan kalimat tersebut dalam hati kita. Karena apa yang kita bicarakan sehari-hari
apa yang kita ucapkan sehari-hari hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan keluar dari mulut kita saat kita sakaratul maut kelak. Maka itu yang kita latihkan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kita berbicara, kita zikirkan kalimat ini di dalam hati kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin pasti masuk surga hadirin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini dengan hati dan lisannya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Bayangkan hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan hati dan lisan kita, maka kita akan disuruh masuk surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu surga itu punya 8 pintu hadirin Allah. Maka kita akan masuk dari pintu mana saja yang kita mau. Tapi apabila kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pikir beliau, risau beliau, darah beliau, air mata beliau, maka agama ini bisa sampai kepada kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena coba tanpa ada pikir beliau, risau beliau hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, tentu agama tidak akan sampai kepada diri kita. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, karena saking pikirnya beliau pada diri kita umat akhir zaman ini hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini terhindar dari asapnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini terhindar dari asap api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini masuk surganya Allah tanpa hisab hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini bisa di hadapan sirat ini bisa melintas secara secepat kilat. Itulah pikir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umatnya ini bisa selamat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita ini hadirin Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu kisah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat ini datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau, katanya. Jangan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau. Jangan, katanya. Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah, katanya. Jangan, kata Rasulullah. Apakah engkau siap miskin, katanya Rasulullah. Apakah engkau siap fakir, kata Rasulullah SAW, bila engkau cinta kepadaku. Begitu cintanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap kepalanya ditombak, kepalanya terpotong, hatinya bola matanya ditombak. Mereka tidak pikirkan bagaimana rasa cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan rasa cinta kita saja kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan menghidupkan sunnahnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita disuruh oleh baginda Nabi. Tapi para sahabat hadirin Allah Subhanahu wa taala, harta mereka, diri mereka korbankan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah saja begitu berat terasa kepada diri kita hadirin Allah Subhanahu. Padahal di dalam sunnah itu ada kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Karena dalam hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hadirin Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, jikalau rusak umatku, maka pahala baginya 100 orang mati syahid. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu pegang sunnah ini dengan gigi geraham kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh-teguh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sunnah ini maka kita akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku maka bersamaku di dalam surga. Bayangkan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mencintai sunnah baginda Nabi, kita bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bertemu dengan baginda Nabi kalau kita tidak mencintai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pegang teguh sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan kita kerjakan yaitu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah baginda Nabi? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita salat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan hakikat tersebut kita bisa bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan salat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena langkah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah kita dihapuskan dosa kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kiri kita akan dihapuskan dosa kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya pahala kita melangkahkan kaki kita ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan sholat 2 rakaat? Maka itu yang perlu kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bagaimana dengan sholat kita ini bisa menyelesaikan masalah kita? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apabila sholat kita belum bisa menyelesaikan masalah kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita perbaiki lagi sholat kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was sholat." Karena carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Maka itu perkaranya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Saat kita punya masalah, kita selesaikan masalah kita dengan sholat. Saat keuangan kita tidak membaik, kita selesaikan keuangan kita dengan sholat, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya masalah adalah Allah, yang mendatangkan masalah adalah Allah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan sholat kita ini bisa memperbaiki diri kita dan ahli keluarga kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah memperbaiki sholat kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh ilmu, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sholat tanpa ilmu sama saja dengan bohong. Ilmu tanpa sholat, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan bohong. Maka kita kerjakan dua-duanya, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Salat butuh ilmu, begitu ilmu juga ilmu harus ada di dalam salat, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki ilmu, maka kita jangan lupa dengan zikrullah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terpenting, yaitu zikrullah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini begitu penting harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berzikir dengan orang yang berzikir itu dengan orang hidup dengan orang yang mati. Karena begitu pentingnya zikir, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita zikirkan kalimat la ilaha illallah di saat kita berjalan, di saat kita mau tidur, di saat kita membicarakan apapun, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memperbaiki salat kita, maka kita jangan lupa ikramul muslimin kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bolak-balik ke masjid, tapi akhlak kita belum baik, itu akan menjadi tiada arti di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perbaiki akhlak kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Maka akhlak ini hadirin Allah Subhanahu wa taala adalah puncak segalanya. Walaupun kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki zikir kita, memperbanyak ilmu kita, walaupun kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan hadirin Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tanpa perbaiki akhlak kita, maka semua itu tidak akan berharga. Maka perlu kita perbaiki akhlak kita hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena akhlak adalah yang terpenting. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memperbaiki ikramul muslimin kita dengan tetangga, dengan sanak kerabat, dengan ahli keluarga kita hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan lupa ikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memperbaiki zikir kita, sholat kita, ilmu kita, ikramul muslimin kita, tapi tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan adalah tombak segalanya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Berbuat apapun kita tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadirin Allah Subhanahu wa taala kita menyumbang di dalam masjid 100 juta, tetapi tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 20.000 kita menyumbang tapi diiringi dengan keikhlasan, maka semuanya akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan semua itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita. Kita keluar di jalan Allah seminimal-minimalnya 4 bulan seumur hidup kita, 40 hari setiap tahun, dan 3 hari setiap bulan. Insyaallah bersedia? Insyaallah. Dan bagaimana kita akan bentuk jamaah bulan 5 hadirin Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan teman-teman kita yang akan berangkat bulan 5 nanti? Insyaallah bersedia? Insyaallah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang salah, itu datang dari kebodohan saya. Apabila ada yang benarnya, itu datang benar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yang bicarakan tadi bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk kepribadian saya sendiri. Karena seperti ibarat hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya melemparkan sebuah bola ke tembok, maka semakin keras saya melemparkan bola tersebut, maka akan semakin keras kena kepada saya. Begitu perkataan saya tadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang saya keluarkan, maka semakin banyak yang akan saya koreksi diri nanti. Mungkin lebih barokah majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la